Berada di Kabupaten Bogor, terdapat salah satu rumah yang masih terlihat sangat bagus. Namun semua itu bukan berarti tanpa alasan rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Berada sangat jauh dari daerah perkotaan. Dan rumah ini masih terbilang baru 4 tahun ditinggalkan oleh mereka. Dimana si ibunya Armet ini udah nggak ada, dan ayahnya juga udah nggak ada, dan Armetnya sendiri nggak tahu kemana. Dijuluki sebagai rumah dukun Armet, terletak di dataran tinggi. Dendam yang dimiliki oleh seorang anak kandung yang dibesarkan oleh ibunya sendiri mengakibatkan merenggangnya nyawa seorang ayah tiri di tangan anak sambungnya. Astagfirullahaladzim. Allah. Suara apa itu? Seperti ada sesuatu yang berjalan di atas. Dia itu seakan bergoyang gitu tuh. Satu-satunya rumah dengan pemandangan yang berhadapan langsung dengan gunung gede dan berada di dataran tinggi. Terlihat jelas semuanya, daerah dataran bawahnya sangat indah sekali kalau dari pagi sampai sore. Tapi tidak untuk di malam hari seperti ini. Dengan tanah yang sangat luas sekali, terdapat salah satu rumah yang udah terbengkalai dari tahun 2020-an. Dan di sini aku akan mendatanginya dan akan memasukinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini benar-benar sangat sepi sekali, bahkan ini dingin guys. Dan di sini juga sudah jam 00.32, sedikit lagi jam 1 malam. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang dari cerita seorang laki-laki yang bernama Slamet Ardiansah, di mana mereka sering menyebutnya sebagai Armet. Jadi si Armet ini adalah seorang anak yang dirawat oleh ibu kandungnya, di mana mereka semasa hidupnya itu selalu berdua. Ternyata pada saat itu si Armet ini memiliki ayah tiri karena ibunya menikah lagi. Ternyata takdir berkata lain, di mana si ibu sering sekali dijolimi oleh suaminya, ayah sambungnya si Armet, dan sering sekali disiksa oleh ayah sambungnya si Armet. Dan pada saat itulah si Armet menaruh dendam dan amarah yang sangat besar sekali, yang mengharuskan ayah sambungnya si Armet ini kehilangan nyawa juga. Jadi Slamet Ardiansah ini sudah hidup sederhana bersama ibunya. Tapi setelah masuk ayah sambungnya, disitulah hidup mereka terasa menjadi berbeda. Singkat cerita nih, pada saat itu ternyata ayah sambungnya ini ya masih terlihat baik-baik aja gitu ya. Dan ternyata malah semakin jauh si ibunya ini sering sekali dijolimin oleh ayahnya sendiri. Ternyata si Armet mengetahui ayahnya ini menjolimi dengan mengguna-gunai ibunya, sampai ibunya itu cacat dan tetap juga disuruh bekerja, bahkan disiksa di depan mata kepala si Armet sendiri. Dan rumah ini masih terbilang baru 4 tahun ditinggalkan oleh mereka, dimana si ibunya Armet ini udah nggak ada, dan ayahnya juga udah nggak ada, dan Armetnya sendiri nggak tahu kemana. Nah, bahkan warga sekitar juga nggak ada yang tahu si Armet ini pergi kemana. Ternyata si Armet ini katanya berevolusi menjadi seorang dukun, karena pada awalnya itu tadi ya, unsur sakit hati lah yang mengakibatkan dia
menjadi seorang dukun karena ayahnya juga melakukan hal-hal goib gitu. Nah, dimana pada saat itu mereka bertengkar sangat hebat yang mengharuskan ayahnya ini meninggal dunia. Bukan bertengkar berkelahi. Oh, suara anjing, sorry. Bukan bertengkar berkelahi, tapi bertengkar seperti ya ala-ala gimana sih orang-orang spiritual gitulah ya. Dan seperti apa situasi kondisi dan juga keadaannya sekarang, langsung aja kita masukin rumahnya. Sebelumnya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat aku menayangkan video-video untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Salam ya halal gaib. Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Terlihat jelas dari barang-barang rumah ini sangat lama sekali ya. Dari mulai perlampuan sampai furniture barang-barangnya ini. Nah, nggak itu aja. Jadi ada juga cerita unik yang disampaikan oleh warga sekitar. Katanya rumah ini itu tidak menyentuh tanah, dan benar sekali ya, tidak menyentuh tanah. Karena ayahnya si Armet ini tadi katanya gitu sih. Ya aku nggak ngerti juga apa maksudnya. Dan kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya roh. Subhanallah. Wow, guys, di sini terdapat 2 kursi roda. Dua bangku goyang maksudku, sorry. Astagfirullahaladzim. Ternyata juga si Armet ini pada saat itu sudah menguasai hal-hal terkait dengan spiritual. Dia, Allahu Akbar. Oh, ilusi aku. Kalau lagi menyenter gini kursinya itu seakan bergoyang gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, si Armet ini tuh menanam seperti buhur-buhur di sekitaran rumahnya ini. Sampai sekarang katanya juga masih ada. Karena untuk menolak dimana pada saat itu gangguan-gangguan gaib dari ayah tirinya itu tadi. Salam. Oh my gosh. Dan kalian lihat beberapa barang-barangnya ini terlihat sangat lama sekali. Ini kayaknya dari jati ya. Ya ini dari mulai bangku tamunya sampai di sini juga ada satu pajangan. Ini kukira tadi kaca, ternyata ini pajangan wayang gitu ya. Seperti replika cermin lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Salam ya halal gaib. Permisi. Maaf ya kalau segala sesuatu yang ada di sini tidak terima atas kedatangan saya, maka berikan petunjukmu berupa suara maupun pergerakan benda apapun yang ada di tempat ini. Dan sekarang aku coba masuk ke kamar-kamarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Seperti dia melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada bekas lupa. Dan ini kursi-kursi lama. Oke, sebaiknya kita coba lain lagi. Tapi ya, menurutku, aku sendiri pun kalau berada di posisi si Armet ini, ya segala apapun dan seperti apapun, bahkan siapapun, bahkan ku halalkan. Iya nggak sih? Apalagi ceritanya tentang ibu nih. Iya kan? Hah? Jelas-jelas si Armet udah hidup berdua tenang-tenang. Ini si laki-laki dipilih sebagai ayahnya malah nggak tahu diri. Dan di sini juga ada yang sama seperti
di dekat kursi goyang tadi. Bahkan di sini ada satu benda yang unik sekali. Ini kayaknya lesung gitu ya, menggambarkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menggambarkan lesung gitu nih. Ya kan, unik sekali. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan sekarang kita coba ke bagian kamar yang ini. Wow. Wow, 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 wow. Astaga. Wow. Allahu Akbar kabira. Astagfirullahaladzim. Allah, apa itu? Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Wih, suara apa itu? Seperti ada sesuatu yang berjalan di atasku. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wah, demi apapun ini lukisannya benar-benar seram sekali. Astaga, ini pelukisnya emang sengaja ngasih kontras warnanya seperti ini atau gimana ya? Atau memang karena udah kelamaan jadi warnanya pudar? Tapi kayaknya enggak sih, memang warnanya disengaja gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oh my gosh, yang itu tuh seperti mirip sekali. Allah, siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya rijal gaib. Aduh, ini lantainya berisik sekali. Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Oke lah, abaikan aja soal itu. Wah, tiba-tiba sarung tanganku robek di sini. Dan ini ada bagian kamar mandinya. Tuh, guys, jangan tertipu dengan keadaan bangunannya. Tapi sebenarnya ini udah rapuh sekali ya. Tuh, udah pada berhancuran. Sangat disayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi apapun sih ini, auranya masih terasa gitu ya. Aura seperti masih menyimpan dendam, amarah dan juga benci. Lihatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang ini aku ada di bagian dapurnya. Assalamualaikum ya roh. Assalamualaikum ya alal gaib. Wah, sudah pada hancur semua nih sepertinya nih. Ya kan? Sudah tidak berfungsi dan berguna lagi. Oke, aku coba buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, ini terdapat bunga apa ini? Aduh, aku gak tahu ini bunga apa nih. Oke. Wa ilah anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Suara apa itu? Assalamualaikum fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, mungkin akan berbeda pada saat aku melakukan uji nyali di sini ya. Tapi jujur sih, ini energiku sudah terkuras sekali karena ini terasa sekali aura-auranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ada bagian sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ini apa ya? Ini seperti ada satu ruangan tapi tidak ada apa-apa dalamnya. Tapi kotor sekali. Nah, ini dia untuk halamannya. Benar-benar sangat luas sekali ya. Tuh. Ada satu kamar mandi di samping. Oke. Dan aku masuk lagi dan keluar lagi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. So guys, jadi seperti inilah keadaan rumahnya. Seperti inilah dia situasi rumahnya dan juga kondisi rumahnya, dengan beberapa barang-barang yang masih terletak di posisinya masing-masing. Dan kalian mungkin yang bisa merasakan juga setelah melihat video ini ya, bagaimana menurut kalian? Terasa sekali ya. Nah, mungkin ini adalah kursi dari almarhumah ibunya dan ayahnya ya. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rajalul Gaib. Oh my gosh, ini terlihat benar-benar serem sekali. Wow. So guys, lihat. Gimana? Kita coba duduk di sini? Hah? Let's do this. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wow. Ini seperti berbeda. Seperti ada suara. Tapi aku tidak menggerakinya ini. Malah seperti bergerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Stop. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh my gosh. Wah, bahkan rusanya juga seram sekali. Astagfirullahaladzim. 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 Oh ya, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ilah anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai aku tidak berlama-lama di tempat ini. Bismillah. Ini anak tangganya hilang satu ini. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dan ini dia tampak dari rumahnya. So guys, kalian lihat ya. Jadi rumah ini sangat sederhana sekali kalau ditempatin oleh dua orang ibu dan anak ya. Tapi ternyata takdir berkata lain, dimana masuk seorang iblis berwujud manusia yang menghancurkan segalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Oke. Dan kita langsung keluar aja. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini aja jalannya kelihatan sekali tidak pernah diurus gitu ya. And so guys, alhamdulillah ya, singkat saja perjalananku di video ini. Semoga kalian
sudi selalu menontonnya sampai habis. Tapi terima kasih yang udah nonton sampai habis ya. Dan kuucapkan sangat-sangat terima kasih sekali lagi, sangat terima kasih. So guys, mungkin lagi kalian akan selalu menonton video-videoku yang tidak seberapa di channelku ini. By the way, kalian jangan lupa juga ya, mampir ke channelku yang satu lagi, Bapak Explore, karena video itu selalu akan tayang untuk perihal perjalananku dan akan tayang untuk sore, siang, dan pagi hari mungkin. Selain malam hanya di sini ya. Jadi ucapkan terima kasih buat kalian semua yang mau mampir. See you guys, di akhir kata aku Adipati Yuri izin pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Do you like scary? Come join with me.